Tahun 2022 silam Rusia melancarkan serangan ke Ukraina. Hal tersebut tentu saja mengejutkan dunia. Namun, di balik serangan tersebut, Rusia mempunyai alasan yang sangat kuat. Ukraina yang berencana untuk masuk dan menjadi anggota NATO merupakan alasan Rusia menginvasi Ukraina. Rusia dengan tegas menolak Ukraina untuk ikut menjadi anggota NATO, karena dianggap hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan Rusia ke depannya. Karena organisasi NATO merupakan organisasi yang dimotori oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, yang notabene merupakan rival Rusia. Dan secara historikal, Amerika Serikat dan negara-negara barat merupakan musuh besar dari Uni Soviet. Perang Rusia dan Ukraina telah menarik beberapa negara untuk ikut terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kita sebut saja beberapa negara yang tergabung dalam organisasi NATO telah berusaha untuk membantu Ukraina, dalam suplai tentara ataupun suplai senjata. Begitupun dengan Rusia, yang mendapat suplai senjata berupa drone dari Iran dan suplai tentara dari Korea Utara. Keputusan Ukraina untuk bergabung dengan NATO mendapatkan tentangan dari Rusia, dengan alasan, jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka Amerika dan sekutunya akan leluasa untuk membangun pangkalan militer, dan lain sebagainya di wilayah Ukraina. Dan hal tersebut dianggap dapat membahayakan kedaulatan Rusia. Mari kita masuk ke pembahasan inti. Kenapa Rusia tidak perang total atau habis-habisan dalam menghadapi Ukraina? Kalau kita lihat dari segi kekuatan militer, tentunya Rusia jauh lebih unggul dari Ukraina. Baik dari segi SDM ataupun senjata perang. Sebagai rival Amerika Serikat, tentu saja Rusia memiliki peralatan perang yang sangat canggih seperti pesawat tempur, tank, dan bahkan rudal berhulu ledak nuklir pun mereka punya. Kita sebut saja Shark bomba, Iskander dan yang terbaru, Rusia memamerkan misil hypersoniknya yang memiliki kecepatan luar biasa yang diberi nama Oreshnik. Dengan segala keunggulan dan kecanggihan teknologinya, tidak sulit bagi Rusia untuk dapat menghancurkan Ukraina dalam sekejap dan menyudahi perang tersebut. Namun, Rusia memilih cara lain dalam menghadapi perang tersebut. Ya, Rusia tampaknya memilih untuk menyiksa Ukraina secara perlahan. Jika Rusia menggunakan senjata berhulu ledak nuklir misalnya, maka hal itu akan memicu eskalasi perang global yang lebih besar dan tak terkendali, yang memungkinkan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Penggunaan senjata nuklir bukan hanya akan merusak Ukraina, tetapi kemungkinan seluruh Eropa Timur akan mengalami masalah ekologi dan kemanusiaan secara global. Jika Rusia menggunakan senjata nuklir, maka negara-negara yang tergabung dalam organisasi NATO akan menekan PBB untuk melakukan tindakan militer terhadap Rusia. Selain itu, akan lebih banyak dan berat sanksi yang akan diterima Rusia, dan hal tersebut tentu saja akan menjadi kerugian besar bagi Rusia, karena akan mengganggu hubungan internasional Rusia dengan negara-negara lain. Selain alasan di atas, tampaknya, Rusia mempunyai rencana atau kepentingan jangka panjang di wilayah Ukraina. Maka, apabila Rusia menggunakan senjata besar dalam perang tersebut, Ukraina tidak akan bisa diambil alih sebagai wilayah yang berguna. Oleh sebab itu, Rusia menggunakan strategi yang perlahan dan bertahap untuk menyiksa Ukraina, sehingga dapat mempertahankan sarana dan prasarana penting yang ada di negara tersebut untuk tujuan ekonomi di masa mendatang. Keputusan Rusia untuk menyerang Ukraina secara bertahap, dikarenakan Rusia ingin mempertahankan stabilitas domestiknya. Karena jika Rusia menggunakan senjata nuklir, maka akan menciptakan gejolak internal dan ketidakpuasan di antara warga Rusia. Terlebih lagi, Rusia memiliki sekutu seperti Cina dan India yang menjadi pasar besar untuk sumber daya energi Rusia. Maka, apabila Rusia menggunakan senjata nuklir dalam perang menghadapi Ukraina, hal tersebut tentu saja akan mengganggu, bahkan merusak hubungannya dengan Cina dan India. Selanjutnya, salah satu alasan Rusia melakukan perang berkelanjutan dengan Ukraina adalah untuk membentuk sebuah pemerintahan yang bisa dibilang pro terhadap Rusia, atau setidaknya netral terhadap organisasi NATO dan negara-negara Barat. Selain itu, perang yang berkelanjutan dan menyiksa secara perlahan tersebut, diharapkan supaya Ukraina menyerah dengan kompromi yang dapat menguntungkan pihak Rusia. Dengan menggunakan strategi tersebut, Rusia juga sedang menguji respon NATO dan negara Barat lainnya. Di sisi lain, dalam perang tersebut Rusia juga menjadikan hal itu sebagai perang psikologis. Dengan kata lain, Rusia berharap, dengan tekanan tersebut dapat mengakibatkan rakyat dan tentara Ukraina merasa kelelahan dan muak dengan konflik yang terjadi. Sehingga dapat menciptakan keretakan dalam pemerintahan Ukraina. Strategi yang dilakukan Rusia dalam menginvasi Ukraina,
bukanlah untuk menghancurkan secara total, melainkan untuk dapat mempertahankan pengaruhnya terhadap Ukraina dan mencapai tujuan strategis tanpa harus menciptakan gelombang menuju Perang Dunia Ketiga. Namun di sisi lain, bagi pihak Ukraina, perang ini bukan hanya sekedar perang fisik, melainkan perang identitas dan ambisi. Oleh sebab itu, mereka masih tetap bertahan walaupun menghadapi konflik yang tentunya sangat merugikan dan melelahkan. Selanjutnya, secara historikal, Rusia dan Ukraina mempunyai kaitan yang sangat erat, baik dari segi kekuasaan, politik ataupun identitas. Rusia dan Ukraina yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet tentu saja memiliki kaitan yang kuat. Banyak peninggalan sejarah Uni Soviet yang berada di Ukraina. Oleh sebab itu, Rusia harus mempertahankan hal tersebut supaya tidak jatuh ke tangan NATO ataupun negara-negara barat lainnya. Jadi, apabila Ukraina sah menjadi anggota NATO, maka Amerika ataupun NATO dapat dengan leluasa membangun kekuatan militer di Ukraina. Dengan adanya pangkalan militer di Ukraina, Amerika dan negara-negara barat lainnya akan lebih mudah untuk menyerang Rusia di kemudian hari jika terjadi konflik antara Rusia dengan negara yang tergabung dalam organisasi NATO. Itulah beberapa alasan Rusia tidak menyerang Ukraina secara total.